Pengkhianatan tidak selalu datang dengan wajah marah atau suara keras. Kadang ia hadir lewat senyum manis, tutur kata halus, dan sikap seolah paling peduli. Aku mengalaminya sendiri di usia 65 tahun. Ketika rambutku mulai memutih dan tubuhku tak lagi sekuat dulu. Aku justru harus berjaga di rumahku sendiri. Aku adalah seorang ibu, seorang mertua. Dan kini, aku adalah seseorang yang pelan-pelan merasa disingkirkan dari hidup yang kubangun bersama suamiku. Puluhan tahun aku mulai menyadarinya. Bukan dari pertengkaran, tapi dari perubahan kecil. Cara bicara yang makin berani. Keputusan-keputusan yang dibuat tanpa melibatkan aku. Hingga suatu hari, aku mendengar kalimat yang membuat dadaku sesak. Pembicaraan tentang aset, tentang kepemilikan, tentang masa depan, seolah aku dan suamiku sudah tak lagi diperhitungkan. Padahal aku masih di sini, masih hidup, masih berpikir jernih. Aku dan suamiku, orang-orang memanggilnya Pak Lutfi, menghabiskan masa muda dengan bekerja keras. Setelah ia pensiun, kami membangun usaha restoran keluarga. Usaha itu tumbuh, berkembang, dan menjadi sumber penghidupan banyak orang. Tapi kini, aku merasa bukan lagi pemiliknya. Aku seperti tamu di rumah sendiri. Hanya karena aku terlalu percaya. Menantuku datang dengan sikap yang awalnya membuatku luluh. Perhatian berlebihan, kata-kata manis yang menenangkan. Aku mengira ketulusan itu nyata. Aku mengira ia menghormatiku sebagai orang tua. Nyatanya, di balik semua itu, ada perhitungan yang rapi. Ada pandangan mata yang selalu berhenti lebih lama pada dokumen, pada bangunan, pada rekening, bukan pada wajahku. Yang paling menyakitkan bukan soal harta. Aku sudah kenyang dengan kemewahan. Yang membuatku sulit bernapas adalah perasaan dikhianati oleh orang yang kuanggap keluarga. Aku tak pernah membayangkan harus menjaga jarak di rumah sendiri atau menimbang setiap kata karena takut disalahgunakan. Aku sering duduk sendiri di kamar, bertanya pada diriku, sejak kapan aku harus takut kehilangan kendali atas hidupku sendiri? Sejak kapan rasa hormat itu berubah menjadi keberanian untuk mengambil alih? Dan dari sanalah aku sadar, ketenangan di usia senja ternyata bisa runtuh perlahan. Bukan karena orang luar, tapi karena orang yang masuk dengan wajah paling ramah. Aku ingin menarik napas panjang sebelum melanjutkan kisah ini. Karena bagian ini membawa ingatanku mundur ke masa ketika hatiku masih penuh keyakinan. Masa ketika aku percaya keluarga kami akan bertambah hangat dengan hadirnya orang-orang baru. Hari itu, rumah kami ramai, senyum tak henti terukir di wajahku. Dan bapak begitu anak-anak memanggil suamiku. Kami menikahkan anak sulung kami, Hermawan. Saat itu, usianya masih awal 30-an. Karirnya di instansi pemerintahan sedang menanjak. Dan kami melihat masa depan yang cerah di hadapannya. Sebagai orang tua, tak ada kebanggaan yang lebih besar selain melihat anak berdiri tegak, siap membangun rumah tangganya sendiri. Hermawan memilih Rika sebagai pendamping hidupnya. Seorang perempuan muda, cerdas, dan penuh percaya diri. Ia baru saja menyelesaikan pendidikan S2, lulus sebagai mahasiswa terbaik dari universitas ternama, jurusan manajemen. Banyak tamu memuji pilihan Hermawan. Aku dan bapak pun ikut merasakan kebanggaan itu. Dalam hati, aku berkata, anakku tidak salah memilih. Rika datang dengan tutur kata sopan dan senyum yang menenangkan. Ia sering menyebut kami dengan panggilan yang penuh hormat. Di hadapan keluarga besar, ia berbicara tentang cita-cita, tentang ingin membangun keluarga yang saling mendukung. Aku melihatnya sebagai menantu yang akan membawa warna baru perempuan terdidik, mandiri, dan terlihat tulus menghargai orang tua. Bapak
bahkan sering bercerita pada rekan-rekannya tentang Hermawan dan Rika, tentang bagaimana anak sulung kami menikahi perempuan pintar, tentang masa depan yang seolah sudah tersusun rapi. Aku ingat betul rasa haru itu. Aku merasa semua pengorbananku sebagai ibu terbayar lunas hari itu. Saat resepsi usai dan rumah kembali tenang, aku menggenggam tangan Bapak. Kami berdua sepakat. Kami ingin selalu mendukung rumah tangga Hermawan. Kami ingin menjadi orang tua yang hadir, bukan yang ikut campur. Aku tak pernah berpikir panjang saat itu. Aku tak pernah curiga. Karena bagaimana mungkin aku meragukan perempuan yang datang dengan prestasi, sikap santun, dan janji-janji yang terdengar begitu mulia. Kini, ketika aku mengingat kembali hari itu, aku tersenyum pahit, bukan karena aku menyesal merasa bangga, tapi karena aku baru menyadari rasa bangga itu kelak akan menjadi pintu awal dari banyak hal yang tak pernah kubayangkan. Setahun setelah pernikahan Hermawan, rumah kami kembali menggelar hajatan. Anak keduaku, Danar, memutuskan menikah. Danar berbeda dengan kakaknya. Ia tak mengejar jabatan atau gelar. Pendidikan dan karirnya biasa saja. Bahkan sering dianggap tak menonjol oleh banyak orang. Ia memilih jalan hidupnya sendiri sebagai wira swasta. Merintis usaha catering kesil-kasilen bersama istrinya. Perempuan yang dinikahi Danar juga sederhana, tak banyak bicara, tak gemar menonjolkan diri. Saat pertama kali datang ke rumah, ia lebih sering menunduk, membantu di dapur tanpa diminta. Tak ada cerita tentang kampus ternama atau rencana besar, hanya keinginan hidup tenang dan bekerja jujur. Saat itu, aku menerimanya dengan hati terbuka. Meski jauh di lubuk hatiku, aku tahu banyak orang akan membandingkannya dengan Rika. Hermawan dan Rika lebih dulu memberi kami kebahagiaan lain. Tak lama setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak, cucuku. Kehadirannya seperti cahaya baru di rumah kami. Aku dan Bapak jatuh hati sejak pandangan pertama. Tangisnya, tawanya, bahkan tidur pulasnya selalu menjadi pusat perhatian kami. Hermawan tinggal tak jauh dari rumah kami, membuatku bisa sering melihat cucuku tumbuh hari demi hari. Tanpa ku sadari, kedekatan itu membentuk kebiasaan. Aku lebih sering memuji Rika di depan keluarga. Cara bicaranya yang meyakinkan, pengetahuannya tentang manajemen, dan kemampuannya mengatur banyak hal membuatku merasa ia pantas dibanggakan. Di sisi lain, menantu Danar menjalani hari-harinya dengan tenang, nyaris tak pernah tampil di depan. Ia jarang bicara, jarang meminta, dan selalu mengalah. Aku mulai membandingkan. Dalam pikiranku, Rika tampak lebih siap menghadapi dunia, lebih berani, lebih percaya diri. Sedangkan menantu Danar terlihat sederhana, bahkan kadang kuanggap kurang ambisi. Aku tak pernah mengucapkannya dengan keras, tapi sikapku sering berbicara sendiri. Aku lebih sering mendengar pendapat Rika, lebih sering memintanya ikut berdiskusi. Aku mengira itu hal wajar. Kini, saat mengingat kembali masa itu, ada perasaan sesak yang tak bisa kuabaikan. Aku baru sadar, perbandingan kecil yang kulakukan tanpa niat jahat mungkin telah memberi ruang bagi rasa percaya diri yang berlebihan pada satu pihak. Dan aku, tanpa sadar, ikut membesarkannya. Aku mengira semua ini hanya bagian dari dinamika keluarga. Aku tak tahu benih-benih yang tumbuh di masa itu kelak akan menjelma menjadi persoalan besar yang mengusik ketenangan hidupku sendiri. Seiring waktu, usaha restoran kami berkembang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Dari satu tempat sederhana, kini menjadi beberapa cabang yang tersebar di kota. Setiap keputusan terasa semakin berat, dan disitulah aku mulai sering mencari pendapat. Awalnya pada Bapak, lalu perlahan pada Rika,
selalu tampak siap. Cara bicaranya rapi, penuh perhitungan. Saat itu, ia juga telah bekerja sebagai manajer di sebuah bank swasta. Gelarnya, pengalamannya, dan kepercayaan dirinya membuatku merasa aman. Setiap kali aku bingung menentukan langkah soal pengembangan cabang, pembagian tugas, atau pengelolaan keuangan nama, Rika selalu muncul di kepalaku lebih dulu. Apa pendapatmu? Begitu sering aku bertanya padanya. Ia menjawab dengan yakin, menyusun kalimat seolah semua sudah dipikirkan matang. Aku mengangguk, merasa keputusan di tanganku jadi lebih kuat karena ada saran darinya. Aku tak sadar, kepercayaan itu makin hari makin besar. Bahkan kadang aku mengambil keputusan penting setelah berdiskusi dengannya, tanpa melibatkan anak kaniku sendiri. Sementara itu, Danar dan istrinya, Ratna, memilih jalan yang berbeda. Mereka membuka usaha sendiri. Usaha kecil yang mereka rintis dari nol. Danar pernah berkata, ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Tak ingin selalu berada di bawah bayang-bayang kesuksesan orang tuanya. Aku menghargai pilihan itu. Atau setidaknya, aku merasa sudah menghargainya. Namun kenyataannya, aku jarang bahkan hampir tak pernah meminta pendapat mereka. Bukan karena mereka tak peduli, tapi karena aku menganggap mereka masih terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Aku berpikir, apa yang bisa mereka sarankan untuk usaha sebesar ini? Kini aku menyadari, pikiranku saat itu terlalu sempit. Ratna tetap datang ke rumah dengan sikap yang sama, membantu sebisanya, berbicara seperlunya. Danar pun tak pernah menuntut. Mereka menjalani hidup mereka tanpa banyak berharap pada kami. Tapi aku, tanpa kusadari, telah menarik garis yang jelas. Satu menantu kuajak masuk ke lingkaran keputusan. Sementara yang lain kubiarkan berjalan di luar. Dan di saat yang sama, Rika semakin sering terlibat. Bukan hanya memberi saran, tapi mulai ikut mengatur. Ia tahu alur usaha, tahu angka-angka, tahu celah-celah kecil yang dulu hanya diketahui aku dan Bapak. Aku mengira semua ini demi kebaikan keluarga. Aku tak menyadari kepercayaan yang kuberikan terlalu jauh, perlahan menggeser posisiku sendiri. Dan saat aku mulai merasa tak lagi memegang kendali penuh, semuanya sudah terlanjur. Perbedaan antara Danar dan Rika semakin terlihat jelas dari cara mereka memandang usaha. Danar dan Ratna menjalankan bisnis catering. Mereka dengan langkah kecil dan penuh kehati-hatian. Mereka tak pernah terburu-buru. Jika ada pesanan bertambah, mereka menambah perlengkapan sedikit demi sedikit. Jika keuntungan datang, sebagian mereka simpan. Aku melihat usaha itu tumbuh pelan, tapi stabil. Kadang aku memperhatikan mereka dari kejauhan. Ada ketenangan dalam cara Danar bekerja. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah memamerkan rencana besar. Ratna pun selalu mendukungnya dengan sabar. Tapi dalam pikiranku saat itu, kehati-hatian mereka terasa seperti ketakutan. Seolah mereka tak berani bermimpi lebih besar. Berbeda dengan Rika. Setiap kali kami duduk membahas perkembangan restoran, Rika selalu membawa gagasan baru, ekspansi, pembukaan cabang di lokasi strategis, penambahan modal besar agar usaha melesat lebih cepat. Cara bicaranya penuh semangat. Matanya berbinar saat menjelaskan peluang. Kalau ingin maju lebih cepat, kita harus berani, katanya suatu kali. Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Ada ketertarikan, ada juga keraguan. Rika bahkan mulai menyebut soal perbankan, tentang pinjaman, usaha, tentang bagaimana banyak bisnis besar tumbuh dengan dukungan dana dari bank. Ia menjelaskan skemanya dengan sangat lancar, seolah semua risiko bisa diatur. Aku sempat terdiam. Selama ini, usaha kami berkembang tanpa bergantung pada pinjaman besar. Semua kami bangun dari hasil kerja sendiri. Tapi kata-kata Rika
terasa menggoda. Ia membuat semuanya terdengar masuk akal, bahkan aman. Di sisi lain, Danar pernah berkata dengan nada tenang bahwa ia lebih nyaman melangkah sesuai kemampuan. Pelan tidak apa-apa, yang penting kuat, katanya suatu sore. Ucapannya sederhana, nyaris tak berbekas di pikiranku saat itu. Aku mulai berada di persimpangan. Di satu sisi, kehati-hatian Danar terasa terlalu lambat. Di sisi lain, keberanian Rika menjanjikan pertumbuhan yang cepat. Aku mulai condong pada suara yang paling meyakinkan, bukan yang paling menenangkan. Kini, ketika aku mengingat kembali momen itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memilih saran Rika karena memang yang terbaik, atau karena aku terlalu percaya pada gelar, jabatan, dan cara bicaranya? Jawabannya baru kutemukan belakangan saat semuanya mulai bergerak ke arah yang tak pernah kurencanakan. Aku baru menyadarinya sekarang. Malapetaka itu tidak datang dengan suara keras atau tanda yang menakutkan. Ia justru hadir pada hari yang terlihat biasa saja. Ketika aku duduk berhadapan dengan Rika, mendengarkan penjelasannya dengan penuh keyakinan. Hari itu, aku akhirnya mengangguk. Setelah berulang kali meyakinkanku, Rika berhasil menyingkirkan semua keraguanku. Ia berkata, peluang usaha kami terlalu besar untuk dilewatkan. Cabang-cabang restoran bisa berkembang lebih cepat jika didukung modal tambahan. Aku masih ingat nada suaranya yang tenang, seolah ia benar-benar memikirkan masa depan keluarga kami. Namun kemudian, ia menyampaikan satu hal yang membuatku sedikit ragu. Usia ibu sudah tidak memenuhi syarat untuk pengajuan pinjaman. Langsung, katanya hati-hati, aturannya memang begitu. Tapi tenang saja, aku bisa membantu mengurus semuanya. Aku menatapnya lama. Ada rasa tak nyaman yang sempat singgah. Tapi segera ku tepis. Bukankah ia menantuku sendiri? Bukankah ia bekerja di bank dan paham betul urusan ini? Aku memilih percaya. Rika lalu meminta beberapa dokumen, sertifikat rumah, dokumen kepemilikan restoran, berkas-berkas penting yang selama ini kusimpan rapi. Katanya, semua hanya untuk keperluan administrasi. Tidak lama, tidak rumit. Ia menjelaskan prosesnya dengan bahasa yang terdengar sangat meyakinkan. Aku menyerahkannya. Tanganku sedikit gemetar saat menyerahkan map-map itu. Tapi Rika tersenyum menenangkan. Ia berkata semua ini demi kebaikan bersama, demi masa depan usaha keluarga, demi cucu-cucuku kelak. Yang tak kusadari saat itu adalah satu hal penting. Danar tidak tahu apa-apa. Aku tak membicarakan rencana ini dengannya. Aku menganggap ia akan terlalu berhati-hati, terlalu banyak bertanya. Aku berpikir, lebih baik semuanya berjalan dulu. Hasilnya nanti akan terlihat. Aku tak menyadari, dengan diamnya Danar dari proses ini, aku justru melangkah sendirian ke arah yang gelap. Hari itu berlalu seperti biasa. Tak ada pertengkaran, tak ada tangisan. Tapi sejak hari itu, tidurku mulai tak nyenyak. Ada rasa gelisah yang tak bisa kujelaskan. Seperti seseorang yang baru saja menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, tanpa benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kini aku tahu, hari itulah awal dari semuanya. Hari ketika kepercayaanku berubah menjadi beban yang akan kupikul seorang diri. Pagi itu berjalan lebih cepat dari biasanya. Rika datang dengan langkah tergesa. Wajahnya rapi, tapi matanya tampak fokus pada satu tujuan. Ia bilang waktunya sempit karena harus segera ke kantor. Aku dan Bapak masih di ruang makan ketika ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari map coklat. Ibu, Pak, ini hanya kelanjutan berkas kemarin, tinggal tanda tangan saja, katanya singkat sambil menunjuk bagian-bagian yang sudah diberi penanda. Aku sempat menatap halaman-halaman itu. Tulisan-tulisannya rapat, penuh istilah
yang tak sepenuhnya kupahami. Biasanya aku akan membaca perlahan. Biasanya aku akan bertanya. Tapi pagi itu aku menoleh pada Bapak. Ia mengangguk kecil. Kepercayaan kami pada Rika sudah terlalu besar. Kami menandatangani tanpa membaca, tanpa bertanya. Rika tersenyum lega, mengucapkan terima kasih berulang kali. Ia merapikan kembali berkas-berkas itu, lalu pamit dengan alasan waktu. Pintu tertutup dan rumah kembali hening. Aku tak tahu mengapa jantungku berdetak lebih cepat setelah itu. Ada perasaan ganjil, seperti baru saja melewatkan sesuatu yang penting. Tak lama kemudian, Danar datang. Ia kebetulan lewat sebelum menuju tempat usahanya. Ia sempat berpapasan dengan Rika di halaman. Wajahnya terlihat heran ketika masuk ke rumah. "Kenapa, Mbak Rika buru-buru sekali?" tanyanya polos. Tadi kelihatan serius. Aku menjawab ringan, mencoba menenangkan diri sendiri. "Urusan kerja Bang," kataku. "Cuma tanda tangan berkas." Danar terdiam sejenak. Ia menatap kami bergantian, seolah ingin bertanya lebih jauh. "Berkas apa?" tanyanya pelan. Aku tersenyum, menepuk punggung tangannya. "Urusan usaha restoran." "Tidak apa-apa, sudah diatur." Ia mengangguk, tapi aku melihat keraguan di matanya. Danar bukan anak yang banyak bicara. Jika ia bertanya, biasanya karena ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tapi aku memilih mengakhiri pembicaraan. Aku tak ingin memperpanjang hal yang menurutku sudah beres. Setelah Danar pergi, aku duduk lama di ruang tamu, menatap meja tempat kami menandatangani kertas-kertas itu. Aku mencoba mengingat kembali apa saja yang tadi ku tandatangani. Tapi ingatanku kosong, terlalu kosong untuk sesuatu yang seharusnya penting. Hari itu berlalu, namun kegelisahanku tidak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa telah melewatkan batas yang tak seharusnya ku lewati, menyerahkan keputusan besar hanya karena terlalu percaya. Beberapa hari setelah pagi yang membuatku gelisah itu, Rika datang kembali ke rumah. Kali ini ia tidak tergesa-gesa. Di tangannya ada sebuah tas kecil yang terlihat berat. Ia duduk di hadapanku dengan senyum yang sama seperti biasanya, lalu membuka tas itu perlahan. Uang tunai. Aku terpaku. Lembar-lembar uang tersusun rapi di atas meja. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Banyak memang, tapi hatiku justru semakin tak tenang. Nilai itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan rumah yang kami jadikan jaminan. Rumah yang kubangun bersama Bapak puluhan tahun yang nilainya mencapai miliaran. Aku belum sempat membuka mulut ketika Rika lebih dulu berbicara. "Ibu jangan kaget," katanya cepat, seolah sudah menebak isi pikiranku. "Sekarang kondisi ekonomi sedang lesu. Bank sangat berhati-hati. Nilai jaminan memang turun, tapi ini sudah maksimal untuk tahap awal." Ia menjelaskannya dengan tenang. Terlalu tenang. Katanya dana ini baru permulaan. Nanti bisa ditambah setelah usaha berjalan. Ia menyebut istilah-istilah yang terdengar meyakinkan tentang kebijakan bank, tentang penilaian aset, tentang kondisi pasar. Aku mengangguk pelan, meski dadaku terasa sesak. Aku menghitung ulang dalam hati. Angka-angka itu tak pernah benar-benar bertemu. Ada jarak yang terlalu jauh antara nilai rumah kami dan uang yang kini ada di meja. Untuk sesaat, kecurigaan itu muncul begitu jelas, tajam, menyentak kesadaranku. Tapi hanya sesaat. Aku segera menegur diriku sendiri. Mengapa aku harus curiga pada menantuku sendiri, pada ibu dari cucuku, pada perempuan yang selama ini kupercaya ikut memikirkan usaha keluarga? Aku menarik napas panjang dan tersenyum kecil. "Ya sudah," kataku akhirnya. "Yang penting usahanya bisa jalan." Rika terlihat lega. Ia kembali tersenyum. Kali ini lebih lebar.
Ia berkata, semua akan baik-baik saja, bahwa keputusan ini tepat, bahwa aku tak perlu khawatir. Namun setelah ia pergi, aku duduk lama menatap meja kosong. Uang itu sudah kusimpan. Tapi perasaan ganjil tak ikut pergi. Ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan logika. Seperti suara kecil yang berusaha mengingatkanku, tapi terus kutepis. Aku memilih percaya. Sekali lagi, aku belum tahu bahwa keputusanku untuk menghapus rasa curiga hari itu akan menjadi penyesalan yang paling sering kembali menghantuiku di malam-malam panjang berikutnya. Waktu berjalan tanpa terasa. 3 bulan sejak uang itu datang ke rumahku, dan hidupku seolah kembali normal di permukaan. Restoran tetap buka, cabang-cabang tetap berjalan, dan keluarga kami masih berkumpul seperti biasa. Namun, ada satu hal yang terus berulang. Pelan, tapi pasti. Rika sering datang atau menelepon, mengingatkan soal angsuran. Ibu saja yang bayarkan ke aku. Katanya, biar nanti aku setorkan sekalian. Lebih praktis. Awalnya aku tak keberatan. Aku menganggapnya memudahkan. Setiap bulan, aku menyerahkan sejumlah uang padanya. Tapi lama-kelamaan, pertanyaanku mulai muncul. Aku pernah meminta bukti setoran. Tak ada maksud menuduh. Hanya ingin tenang. Rika tersenyum dan mengibaskan tangan ringan. Aduh, lupa Bu. Lagi pula itu tidak penting. Yang penting kan sudah dibayar. Jawaban itu membuatku terdiam. Kalimatnya terdengar santai. Terlalu santai untuk urusan sebesar ini. Namun sekali lagi, aku memilih menahan pikiranku sendiri. Aku tak ingin dicap sebagai mertua yang terlalu curiga. Suatu sore, Danar dan Ratna datang ke rumah. Mereka duduk bersamaku di ruang tamu. Obrolan kami ringan, sampai Danar tiba-tiba bertanya dengan nada biasa, seolah hanya ingin tahu. Petugas survei bank, kapan datang Bu? Tanyanya. Biasanya, sebelum pinjaman cair, mereka menilai rumah dulu kan? Pertanyaan itu membuat jantungku berhenti sesaat. Aku menatap Danar. Survei? Tanyaku balik. Hampir tak percaya dengan kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Iya, kata Ratna pelan. Biasanya begitu prosedurnya. Aku menelan ludah. Kepalaku mendadak terasa penuh. Aku baru menyadari satu hal yang luput dari perhatianku selama ini. Tidak pernah ada petugas bank yang datang ke rumah kami. Tidak ada penilaian. Tidak ada kunjungan. Tapi uang sudah cair. Angsuran sudah berjalan. Aku tersenyum kaku di hadapan Danar dan Ratna. Berusaha menutupi keguncangan di dalam diriku. Mungkin aturannya berbeda, kataku. Meski aku sendiri tak yakin. Malam itu, setelah mereka pulang, aku duduk sendirian. Untuk pertama kalinya, aku tak bisa lagi menghapus rasa curiga begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kutahan, kini berdiri di hadapanku tanpa bisa diabaikan. Jika tak ada survei, lalu apa sebenarnya yang telah kutandatangani? Jika tak ada bukti setoran, kemana uang angsuran itu pergi? Dan yang paling menakutkan, apakah semua ini benar-benar masih dalam kendaliku? Pagi itu, aku mengajak Bapak pergi ke bank. Alasanku sederhana. Setidaknya terdengar sederhana di telingaku sendiri. Aku bilang ingin meminta salinan sertifikat rumah, kataku. Supaya rapi, supaya Rika tidak tersinggung jika aku tiba-tiba meminta berkas itu padanya. Bapak mengangguk tanpa banyak tanya. Ia masih percaya, sama sepertiku beberapa bulan lalu. Sesampainya di bank, kami diberitahu bahwa Rika sedang bertugas di luar. Entah mengapa, dadaku justru terasa semakin sesak mendengar kabar itu. Aku mencoba menenangkan diri dan meminta bertemu dengan bagian penyimpanan jaminan. Aku menyampaikan maksud kami dengan bahasa yang sopan dan tenang. Kami ingin memastikan dokumen jaminan atas nama suami saya
kataku, sekaligus meminta salinannya. Petugas itu mengetik beberapa saat. Wajahnya datar, lalu ia berhenti, menatap layar lebih lama. Alisnya berkerut. Ia mencoba lagi, menanyakan nama lengkap Bapak, nomor identitas, alamat rumah kami. Aku mulai menggenggam tas di pangkuanku lebih erat. Maaf Bu, katanya akhirnya dengan nada ragu. Kami tidak menemukan data jaminan atas nama Bapak. Aku tersenyum kaku. Mungkin bisa dicek ulang, kataku. Pinjaman sudah berjalan beberapa bulan. Ia mengangguk dan kembali memeriksa. Kali ini lebih lama. Setelah itu, ia menoleh pada rekannya, berbisik singkat, lalu kembali menghadap kami. Benar Bu, katanya pelan. Di bagian kami tidak pernah memproses dan tidak pernah menerima jaminan atas nama Bapak. Kepalaku berdengung. Bagaimana maksudnya? Suara Bapak terdengar berat. Kami menyerahkan sertifikat rumah. Petugas itu tampak semakin bingung. Untuk pinjaman yang Ibu maksud, memang ada pencairan, tapi tidak tercatat jaminan berupa sertifikat rumah milik Bapak di sini. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Kata-kata petugas itu berputar-putar di kepalaku, menghantam satu demi satu keyakinan yang selama ini kupegang. Aku menoleh pada Bapak. Wajahnya pucat, tangannya mengepal di atas meja. Disitulah aku sadar sepenuhnya ada sesuatu yang sangat salah. Kami keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Di dalam dadaku bukan lagi kecurigaan yang berbisik, tapi ketakutan yang nyata. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan pijakan. Sertifikat rumah kami tak tercatat. Jaminan itu seolah tak pernah ada. Dan Rika entah di mana. Hari itu, di tengah gedung bank yang dingin dan ramai, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Kepercayaanku bukan hanya disalahgunakan, tapi mungkin telah dimanfaatkan sejak awal. Kami pulang ke rumah dengan langkah yang tak lagi sama. Di tanganku ada secarik kertas berisi nomor ponsel staf bank yang tadi menemui kami. Nomor itu terasa berat, seolah menyimpan jawaban yang belum siap kudengar. Begitu sampai, aku langsung masuk ke kamar. Tanganku gemetar saat membuka lemari tempat aku biasa menyimpan dokumen penting. Map-mapku susun rapi selama bertahun-tahun. Aku mengeluarkannya satu persatu. Sertifikat tanah, dokumen, usaha, kwitansi lama. Semua kubuka. Kuperiksa dengan napas tertahan. Satu yang kucari tak ada. Aku memeriksa lagi, mengulang dari awal. Lebih teliti, tapi hasilnya sama. Beberapa dokumen yang terakhir kali ku ingat berada di sana kini raib. Jantungku berdegup kencang, telingaku berdengung. Di luar kamar, Bapak membuka laci meja kerjanya. Aku mendengar suara geser kayu yang tergesa. Lalu hening, terlalu hening. Bu, panggilnya pelan, tapi suaranya bergetar. Aku keluar dan melihat wajahnya. Ia memegang map kosong. BPKB tidak ada, katanya. 2 mobil dan 1 mobil box operasional. Kakiku terasa lemas. Mobil-mobil itu adalah tulang punggung usaha kami. Tak mungkin berpindah tanpa kami sadari. Namun kenyataannya, semuanya lenyap dari tempat semestinya. Dengan tangan dingin, aku menekan nomor staf bank yang tadi diberikan. Nada sambung terdengar lama. Atau mungkin hanya perasaanku. Aku memperkenalkan diri, menyebutkan maksudku, dan menanyakan detail pinjaman. Di ujung sana, suara itu menjawab dengan nada profesional, tanpa emosi. Benar Bu, katanya, pinjaman tercatat menggunakan jaminan BPKB kendaraan. Aku menutup mata. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam kesadaranku. Jadi, bukan rumah, bukan sertifikat tanah, melainkan kendaraan kami yang selama ini kupikir aman. Dan nama pengurus berkas? Tanyaku, hampir berbisik. Nama itu
disebutkan. Nama yang selama ini kupanggil menantu. Telepon terlepas dari tanganku. Bapak memegang bahuku agar aku tak jatuh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku tak mampu menahan air mata. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kenyataan yang akhirnya berdiri telanjang di hadapanku. Kepercayaanku telah dibawa pergi, bukan oleh orang asing, melainkan oleh seseorang yang masuk ke rumah kami dengan senyum dan gelar. Dan kini, aku tahu, ini baru awal dari perjuangan yang jauh lebih berat. Hari itu, Danar dan Ratna datang dengan wajah penuh tanya. Begitu melihat mereka, pertahananku runtuh. Aku tak mampu lagi menyimpan semuanya sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan semua dari awal tentang pinjaman, tentang dokumen yang hilang, tentang bank, tentang kebingunganku yang tak pernah benar-benar reda. Danar mendengarkan dalam diam. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ratna menggenggam tanganku, menenangkanku tanpa banyak kata. Aku merasa bersalah karena tak pernah melibatkan mereka sejak awal. Bersalah karena terlalu percaya pada satu orang dan menutup telinga pada yang lain. Aku kebang sekarang, kata Danar akhirnya. Suaranya tertahan. Aku ingin semuanya jelas. Ia pergi sore itu juga. Aku menunggu dengan perasaan campur aduk takut, cemas, dan berharap. Ketika Danar kembali, hari sudah mulai gelap. Ia duduk di hadapanku, menarik napas panjang sebelum berbicara. Semua yang kami curigai ternyata benar. Pinjaman itu menggunakan 3 BPKB mobil sebagai jaminan, 2 mobil pribadi, dan 1 mobil box operasional restoran. Tidak ada survei lapangan, karena berkas telah dilengkapi foto kendaraan dan laporan usaha. Restoran yang terlihat rapi dan meyakinkan. Nama pengurus berkas tercatat jelas. Prosesnya berjalan mulus, terlalu mulus untuk ukuran kami yang tak pernah merasa mengajukannya dengan cara seperti itu. Aku menunduk, rasanya seperti kehilangan pijakan. Namun Danar belum selesai berbicara. Ada satu hal lagi yang ia simpan sejak tadi. Nada suaranya melembut, seolah takut menambah bebanku. Ibu, ada satu hal yang belum ibu ketahui, katanya pelan. Rika sudah menggugat cerai Hermawan. Sudah 1 bulan lalu. Aku mengangkat kepala, tak percaya. Dunia seolah berhenti sesaat. Jadi di saat kami sibuk memikirkan usaha dan pinjaman, rumah tangga anak sulungku sedang runtuh tanpa sepengetahuanku. Danar mengatakan ia sengaja merahasiakannya. Ia tak ingin aku dan bapak terpukul bersamaan. Ia berharap urusan pinjaman bisa dibereskan dulu. Tapi kini semuanya terungkap di waktu yang sama. Seperti gelombang yang datang bertubi-tubi, aku memejamkan mata. Di dadaku, rasa sesak bercampur dengan penyesalan. Aku terlalu sibuk menjaga kepercayaan yang salah, hingga tak menyadari ada keluarga yang retak di depan mata. Malam itu, aku mengerti satu hal. Bukan hanya harta yang terancam. Keluarga kami sedang diuji dari arah yang tak pernah kubayangkan. Malam itu, aku meminta Hermawan pulang ke rumah. Aku ingin kami semua duduk bersama aku, Bapak, Danar, dan Ratna. Tanpa Rika, rumah terasa sunyi, tapi tegang. Ada banyak pertanyaan yang menggantung, dan aku tak sanggup lagi menundanya. Hermawan datang dengan wajah letih. Ia menunduk saat duduk di hadapan kami. Untuk beberapa saat, tak ada yang bicara. Aku bisa merasakan beban di pundaknya. Beban yang selama ini ia pikul sendirian. Ada apa sebenarnya? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar. Hermawan menarik napas panjang. Benar, Bu, katanya pelan. Rika menggugat cerai. Bapak menatapnya tajam. Bukan dengan amarah, melainkan kebingungan yang dalam. Hermawan lalu menjelaskan, kata demi kata, dengan suara yang tertahan. Ia bercerita
tentang pertengkaran yang terjadi setelah ia mengetahui Rika menjalin hubungan dengan seorang pengusaha orang yang juga merupakan nasabah di tempat Rika bekerja. Hubungan itu, katanya, telah lama disembunyikan. Hermawan mengaku kehilangan kendali pada hari itu. Ia tak merinci apa yang terjadi, hanya mengatakan bahwa sikapnya yang tak pantas kemudian dijadikan alasan dalam gugatan. Ia menunduk, menyesal. "Aku salah, Bu," katanya lirih. "Dan aku menyesal." Aku menutup mata, bukan untuk menghindar, tapi untuk menahan perih yang menyebar cepat di dadaku. Jadi selama ini ada luka yang dipendam, ada masalah yang sengaja disembunyikan dari orang tuanya sendiri. "Aku tak ingin ibu dan bapak ikut terbebani," lanjut Hermawan. "Kupikir aku bisa menyelesaikannya sendiri." Danar menatap kakaknya dengan campuran marah dan iba. Ratna menggenggam tanganku lebih erat. Bapak terdiam lama, lalu berkata pelan, "Masalah keluarga tak seharusnya kau tanggung sendiri." Aku memandang Hermawan, anak sulungku, yang selama ini kuanggap paling kuat. Malam itu, aku melihatnya rapuh, dan aku pun sadar, dalam diam yang panjang itu, kami semua telah saling menjauh bukan karena benci, melainkan karena terlalu ingin melindungi satu sama lain dengan cara yang salah. Malam itu berakhir tanpa keputusan besar, tapi satu hal menjadi jelas bagiku. Kebenaran, seberat apapun, tak akan pernah baik jika disimpan terlalu lama. Waktu berjalan dengan caranya sendiri, tanpa menunggu siapapun. Siap. 1 tahun berlalu sejak hari-hari paling gelap itu. Angsuran pinjaman akhirnya lunas. Setiap bulan, aku membayarnya dengan perasaan. Campur aduk lega karena mendekati akhir. Perih karena harus mengingat kembali awalnya. Rika sudah pindah kerja. Tak ada lagi kabar darinya. 2 bulan setelah gugatan cerai diajukan, ia tak pernah kembali ke rumah Hermawan. Sejak hari aku pertama kali datang ke bank, menanyakan jaminan, kami tak pernah lagi bertemu. Nomor ponselnya sudah diganti. Jejaknya seolah menghilang dari kehidupan kami, meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tak semuanya punya jawaban. Hermawan menjalani hari-harinya dengan sunyi. Ia bekerja, pulang, dan lebih banyak diam. Aku tahu luka itu belum benar-benar sembuh, tapi ia berusaha tegar demi anaknya, demi cucuku. Setiap pagi, cucuku bangun di rumahku. Aku yang menyiapkan sarapan. Aku yang mengantarnya ke sekolah. Aku yang mendengarkan ceritanya sebelum tidur. Hari-hariku kini diisi rutinitas sederhana yang tak pernah kurencanakan. Namun kuterima sepenuh hati. Ada lelah, tentu saja. Tapi ada juga rasa syukur yang tak terucap. Bapak lebih sering duduk di teras, memandang halaman. Danar dan Ratna sesekali datang membantu, membawa kehangatan yang menenangkan. Keluarga kami berubah, tapi perlahan belajar menata ulang diri. Tentang Rika, aku memilih berhenti bertanya. Bukan karena aku sudah memaafkan sepenuhnya, tapi karena aku tak ingin hidupku terus dikendalikan oleh bayang-bayang masa lalu. Ada hal-hal yang tak kembali. Sekeras apapun kita menunggu, setiap kali melihat cucuku tertawa, aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang pernah terjadi, aku akan memastikan rumah ini tetap menjadi tempat yang aman. Tempat untuk pulang, tempat untuk tumbuh. Setahun itu mengajarkanku banyak hal tentang kepercayaan, tentang batas, dan tentang kekuatan seorang ibu yang mungkin terluka, mungkin tertipu, tapi tak pernah berhenti mencintai keluarganya. Aku kira kami sudah melewati yang terburuk. Setelah setahun penuh ketegangan, aku baru saja belajar menarik napas dengan lebih tenang. Tapi hidup rupanya belum selesai menguji kami. Hari itu,
kami menghadiri sidang perceraian Hermawan. Aku, Bapak, Danar dan Ratna duduk di ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Sudah sekian lama kami tak melihat Rika. Ketika ia masuk, langkahnya mantap, wajahnya tenang, seolah tak pernah ada apa-apa di antara kami. Dadaku terasa sempit, tapi aku memilih diam. Putusan akhirnya dibacakan. Hak asuh anak jatuh ke tangan Hermawan. Aku menutup mata sejenak, mengucap syukur dalam hati. Setidaknya cucuku akan tetap bersama kami. Setidaknya ada satu hal yang tak kami kehilangan. Sidang selesai. Orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Aku berpikir semuanya akan berakhir sampai di situ. Ternyata aku salah. Di area parkiran, Rika menghampiri kami. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdiri tepat di hadapanku. Tatapannya lurus, tanpa ragu. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan sebuah dokumen digital. Ini hanya pemberitahuan, katanya singkat. Aku menatap layar itu, tak langsung memahami isinya. Lalu mataku menangkap satu kalimat yang membuat kakiku terasa lemas. Sertifikat rumah dengan nama yang tertera jelas. Atas nama Rika. Bagaimana mungkin? Suaraku nyaris tak keluar. Rika menjawab dengan nada datar, seolah menjelaskan sesuatu yang biasa. Ia mengatakan, semua proses sudah sah. Semua biaya telah ia bayarkan. Ia tak meninggikan suara, tak pula tersenyum. Ia hanya menyampaikan fakta versinya. Disitulah semuanya runtuh di kepalaku. Aku baru sadar, dokumen yang dulu kutandatangani pagi-pagi dengan tergesa, tanpa membaca, tanpa bertanya, bukan sekadar berkas pinjaman. Itu adalah proses hibah rumah yang kutempati bersama Bapa. Rumah tempat anak-anakku tumbuh telah berpindah nama secara sah. Aku teringat kembali hari itu. Tanda tangan yang terasa ringan, kepercayaan yang kuberikan tanpa batas. Semua potongan itu kini menyatu, membentuk kebenaran yang terlambat kusadari. Bapak berdiri kaku di sampingku. Danar memegang lenganku agar aku tak jatuh. Hermawan menatap Rika dengan wajah yang sulit kubaca, campuran marah, kecewa, dan tak percaya. Rika pergi setelah itu, meninggalkan kami di parkiran. Dengan udara yang terasa semakin berat, aku menatap langit, mencoba memahami satu hal. Betapa mahalnya harga dari sebuah kepercayaan yang diberikan tanpa kehati-hatian. Baru saja aku merasa bisa bernapas lega. Ternyata ujian itu belum selesai. Dan kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya harta melainkan rumah, kenangan, dan rasa aman yang selama ini kupikir tak akan pernah bisa diambil siapapun. Aku tak menyangka di titik terendah itu justru ketenangan datang dari anak yang selama ini paling jarang bersuara. Danar berdiri di hadapanku dengan wajah mantap. Tak ada amarah yang meledak, tak ada kata-kata keras, hanya satu kalimat yang ia ucapkan dengan nada tenang. Kita tidak menyerah, Bu. Kata-kata itu seperti pegangan di tengah arus. Danar menjelaskan rencananya dengan hati-hati. Ia tidak terburu-buru. Ia sudah memikirkan langkah demi langkah. Ia mengatakan akan mengajukan gugatan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mencari keadilan. Ada satu hal yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Saat pagi itu, ketika aku dan Bapa menandatangani berkas atas permintaan, Rika, kamera pengawas di rumah menyala. Danar menyimpan rekamannya. Rekaman yang memperlihatkan suasana tergesa, penjelasan yang tidak utuh, dan kepercayaan yang dimanfaatkan. Selain itu, tetangga dan asisten rumah tangga yang berada di rumah saat itu bersedia menjadi saksi. Mereka melihat bagaimana berkas datang, bagaimana kami menandatangani tanpa diberi penjelasan menyeluruh. Danar juga mengumpulkan bukti lain, percakapan, alur dokumen, waktu, kejadian. Semua disusun rapi tanpa emosi berlebihan. Ratna mendampinginya
setia, seperti biasa. Bapak mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendirian. Kami tahu proses ini tidak mudah, tapi kami memilih melangkah dengan kepala dingin. Kami ingin menunjukkan bahwa kebenaran tak selalu datang dari suara paling lantang, melainkan dari niat yang jujur dan bukti yang jelas. Di titik ini, aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa gelar pendidikan dan pekerjaan mentereng tidak selalu mencerminkan ketulusan. Aku belajar bahwa orang yang tampak biasa saja bisa menyimpan kebijaksanaan dan keteguhan yang luar biasa. Dan yang paling menyakitkan, sekaligus penting, aku belajar bahwa membanding-bandingkan anak dan menantu adalah kesalahan yang bisa merusak kepercayaan dan membuka celah bagi ketidakadilan. Aku terlalu lama menilai dari apa yang terlihat di permukaan, terlalu cepat percaya pada yang pandai bicara, terlalu lambat mendengar yang diam bekerja. Kini, di usiaku yang tak lagi muda, aku memilih satu hal: berdiri bersama keluarga yang benar-benar setia. Apapun hasil gugatan nanti, kami telah mengambil kembali sesuatu yang sempat hilang harga diri, kewaspadaan, dan kebersamaan. Dan untuk siapapun yang mendengar kisahku, dengarkan baik-baik. Jangan mudah mempercayai seseorang hanya dari gelar dan jabatan. Jangan meremehkan mereka yang tampak sederhana. Dan jangan pernah membandingkan anak dengan anak, menantu dengan menantu. Karena keadilan, ketulusan, dan kekuatan seringkali datang dari arah yang paling tak kita duga.